Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan sudah mendekati setengah bulan, yang mana artinya tidak terasa hari-hari ini telah terlalui. Bulan yang kemarin kita nantikan sekarang hampir setengahnya kita lewati. Maka dari itu, apa yang terluput dari amal-amal saleh di hari-hari kemarin, semoga pada hari-hari berikutnya bisa kita amalkan dan bisa kita tambahkan sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Dan di antara amal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini tentu saja talabul ilm, menuntut ilmu agama. Di tengah-tengah kita beribadah puasa dan juga malamnya kita mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih, maka kita bisa memanfaatkan atau untuk baca Quran juga bisa dan lain sebagainya, sedekah, ya. Kita juga bisa manfaatkan untuk duduk di majelis al-ilm. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari kajian rutin kita sebelumnya, yaitu membahas kitab Al-Ajwibah atau Al-As'ilah wal Ajwibah Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid, yaitu tanya jawab tentang kitab Tauhid. Dan kemarin kita sampai pada bab yang ke-9 kalau tidak salah. Bab yang ke-9 sampai pada hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Kita ulang membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan saat itu kami baru saja memeluk Islam, baru saja lepas dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik saat itu mereka memiliki pohon yang mereka diami, yang mereka berteduh di sana, dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwat. Pohon ini dinamakan dengan zatu anwat. Famararna bisidratin
maka saat kami melewati suatu pohon, faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, buatkanlah kami dzatu anwat sebagaimana mereka, yaitu orang-orang musyrik memiliki dzatu anwat. Jadi kaum muslimin ingin dibuatkan pohon yang bisa digunakan untuk berteduh sekaligus menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, inna hasanan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Allahu akbar, Allah maha besar. Sesungguhnya itu adalah tradisi, itu adalah perbuatan-perbuatan yang kalian ucapkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Musa pun berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian wahai umat Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti jejak langkah tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang keadaan umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja lepas dari kekufuran, yaitu mereka masih terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menjadikan sebuah pohon sebagai tempat keramat yang mereka diami, yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka dengan keyakinan hal itu bisa memberikan manfaat. Dan ini sesuai dengan bab pembahasan kita, yaitu orang yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu atau sejenisnya, maka itu adalah kesyirikan. Dan ini pernah terjadi, yaitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka baru masuk Islam, maka mereka tidak segan-segan untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah kami pohon keramat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki pohon keramat. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari itu Syekh Abdullah ibnu Jarullah al-Jarullah rahimahullah tentang makna hadis di atas. Soal, pertanyaan, mal maqsudu biqaulihi kharajna ila Hunain? Apa yang dimaksud dengan ucapan Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar menuju Hunain? Al-jawab, jawabannya adalah ay ila ghazwati Hunain mawdi'un baina Makkah wa Taif. Maksudnya mereka pergi ke Hunain itu adalah untuk perang Hunain. Jadi ada kalanya atau kebanyakan nama perang itu diambil dari nama daerah atau nama lokasi. Seperti perang Badar. Di situ ya ada sumur yang terkenal namanya sumur Badar atau mata air. Makanya jadinya perang di situ dinamakan perang Badar. Ada lagi perang Uhud,
karena perang itu terjadi di sekitar gunung Uhud, ya, dan termasuk diantaranya perang Hunain, karena terjadi di daerah yang bernama Hunain. Nah, perang Hunain ini terjadi di daerah yang namanya Hunain, maudhi'u baina Makkah wa Thaif. Lokasinya antara kota Mekah dan Thaif. Ya, jadi Hunain ini lokasinya antara kota Mekah dan Thaif. Dan ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Setelah 1 tahun terjadinya Fathu Makkah, yaitu dibukanya kembali kota Mekah untuk orang-orang Islam, dikuasainya kembali kota Mekah dari cengkraman orang-orang Quraisy, ya. Nah, setelah itu beliau ekspansi keluar kota Mekah, tempatnya antara Mekah dan Taif. Di situ ada daerah yang bernama Hunain. Nah, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin yang kebanyakan mereka baru masuk Islam melakukan perjalanan untuk berperang. Jadi perang Hunain, perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Kemudian makna, soal pertanyaan berikutnya, ma makna qaulihi wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin? Apa makna ucapan beliau, yaitu sahabat Abu Waqid Al-Laitsi yang meriwayatkan hadis ini, dan kami saat itu hudatsa'u ahdin bi kufrin, baru saja keluar dari kekafiran, ya, keluar dari tali atau janji kekufuran. Al-jawab, jawabannya adalah ay qaribu ahdihim bil kufri, dekat saja, yaitu ahd mereka. Ahd itu bisa bermakna ikatan, ya. Baru saja mereka itu keluar dari ikatan apa? Kekufuran. Wal khuruju minhu, keluar darinya, wad dukhulu ilal Islam, dan masuk ke dalam Islam. Falam yatamakkan al-islamu min qulubihim, sehingga Islam itu belum menancap di dalam hati-hati mereka. Jadi di sini ada sisi kewajaran. Kenapa kok sampai mereka itu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan pohon keramat, yang mana kesyirikan inilah yang menjadi dakwah utama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilenyapkan. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah untuk mengajarkan tauhid dan untuk melarang manusia dari kesyirikan. Kemudian hijrah ke Madinah, masih juga apa? Mendakwahkan tauhid, menguatkan iman kaum muslimin. Nah, setelah tahun ke-8 Rasulullah SAW dan para sahabatnya menguasai kembali kota Mekah, dan manusia berbondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, nggak lama setelah itu diajak perang. Jadi mereka yang masuk Islamnya ini masih baru, tentu saja belum banyak tahu tentang Islam, sehingga mereka masih terpengaruh dengan budaya-budaya yang terdahulu. Di antaranya meminta untuk dibuatkan pohon keramat. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma makna qaulihi yanutuna biha aslihatahum wa limadha? Apa makna ucapan beliau, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, dan untuk apa? Apakah hanya sekedar meletakkan senjata, atau ada keyakinan yang tidak benar? Jawabannya, al-jawab ay yuqimuna indaha wal uquf al-iqamatu ala syai'i fil makan. Kebalik, ay ya'liquna biha aslihatahum tabarrukan biha wa ta'ziman laha, yaitu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka tersebut di sana, di pohon itu, untuk mencari berkahnya
dan untuk mengagungkannya. Jadi mereka meletakkan senjata di ranting-ranting pohon itu bukan hanya sekedar iseng, ya, bukan hanya sekedar biar nyaman, tapi ada keyakinan syiriknya, mengharap keberkahan pada pohon tersebut dan mengagungkan pohon tersebut. Nah, inilah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Keberkahan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun benda mati, maka pada hakikatnya tidak bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Termasuk di antaranya apa? Pohon tersebut. Mereka yakin kalau senjata mereka diletakkan di pohon tersebut, maka ini akan semakin menambah kekuatan. Ya, semakin menambah energinya. Dan di sini letak kesyirikannya. Seandainya mereka hanya iseng saja, mungkin perkaranya lebih ringan. Tapi nyatanya mereka menggantungkan senjata tersebut itu demi meraih keberkahan. Taib. Kemudian ma makna qaulihi yaqifuna atau yaqufuna indaha wa ma huwal uquf? Apa makna ucapan beliau yaqufuna indaha? Mereka selain menggantungkan senjata di atas pohon, mereka apa? Berdiam di sana. Wa ma huwal uquf? Dan apa makna berdiam di sana? Al-jawab, jawabannya ayyuqimuna indaha, yaitu mereka ya berdiam di sana, iqamah, ya bermukim, tapi sementara, mendiaminya, bukan hanya sekadar istirahat ternyata. Wal uqufu al iqamatu ala syai'i fil makan. Dan yang namanya al uquf adalah mendiami berdiam diri atas sesuatu di suatu tempat. Artinya mereka sengaja berdiam di tempat itu ya karena memang ada keyakinan syirik tadi. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar cari tempat istirahat. Jadi benar-benar mereka bertujuan mengagungkan pohon tersebut sehingga mereka berdiam diri di sana dalam waktu tertentu. Ya, dan kalau kita lihat al-uquf ini mirip dengan kata apa? Iktikaf. Ya, sebagaimana ada istilah iktikaf khususnya di dalam bulan Ramadan, berdiam diri di mana? Di masjid. Ya, iktikaf. Asal katanya sama, al-uquf wal iktikaf. Ya, jadi bisa kita gambarkan ya mereka beriktikaf di pohon tersebut. Ya, mendiami pohon tersebut. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, limadza talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum dzata anwat? Mengapa mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan dzatu anwat? Ya, dzatu anwat. Al-jawab, jawabannya dhannu, mereka mengira anna hadza, bahwasanya perkara ini amrun mahbubun indallah, adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qasadut taqarruba ilaihi, dan mereka bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini mereka merasa kalau perbuatan mereka itu dicintai oleh Allah. Ini yang pertama. Dan mereka menganggap perbuatan mereka ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Wasilah, perantara. Dengan beriktikaf di sekitar pohon itu, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggantungkan senjata di pohon-pohon tersebut, maka amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah letak kesalahan mereka, yaitu mereka menjadikan tempat tertentu sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada dasarnya. Kalau masjid jelas ya, ada dasarnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah di masjid, ini bukan syirik.
Ya, ini bukan kesyirikan. Karena memang masjid ini apa? Berbarokah. Memang tempatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita iktikafnya di pohon keramat atau di kuburan atau di situs-situs tertentu, nah ini yang jadi masalah. Ya. Kalau seandainya kita mengamalkan itu tanpa ada pengagungan terhadap tempat tersebut, ya iseng saja misalnya, ya saya mau beribadah, mengkhususkan diri beribadah di bawah pohon itu, maka ini bisa masuk ke dalam perkara bid'ah. Ya, dia mengada-adakan sesuatu tanpa ada tuntunannya. Kalau ditambahi dengan keyakinan karena tempat ini keramat, maka jatuh pada kesyirikan. Nah ini. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam saat itu, mereka jatuh pada dua perkara ini. Ya bid'ahnya ada, ya syiriknya ada. Mereka meyakini tempat itu tempat yang barokah, sehingga mereka jadikan sebagai tempat untuk berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata mereka di sana. Nah, jadi mereka keliru menganggap perkara ini dicintai oleh Allah dan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaksudu mukhalafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka itu salah faham. Karena mereka baru masuk Islam, maka mereka tidak tahu kalau itu ternyata kesyirikan. Karena Fahum ajallu qadran. Mereka adalah orang yang memiliki kemuliaan kalau seandainya mereka itu bermaksud untuk menyelisih Nabi SAW secara sengaja. Artinya ini mereka lakukan murni karena ketidaktahuan, bukan nantang Rasulullah. Ya. Jadi ada sisi wajarnya seperti yang tadi kita sampaikan, baru masuk Islam, diajak perang, belum tahu banyak tentang kaidah-kaidah dalam masalah tauhid. Ya, dan mereka mengira itu hal yang baik, akhirnya mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkan kami pohon keramat seperti mereka punya pohon keramat. Nah ini, jadi ini maksud mereka, bukan dengan sengaja menentang Rasulullah. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi mereka, karena mereka tidak tahu. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, mal muradu bitakbirin nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud dengan takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indama sa'aluhu an yaj'ala lahum dzata anwat. Ketika mereka meminta kepada beliau untuk dibuatkan dzatu anwat. Jadi setelah mereka minta dzatu anwat, reaksi pertama Rasulullah takbir, Allahu akbar. Nah, apa maksudnya takbir Nabi SAW ini? Apakah ridha? Ya, apakah mendukung? Jawabannya adalah al-muradu, maksudnya ta'zimullahi ta'ala wa tanzihuhu anisyirki. Beliau bertakbir itu untuk mengagungkan Allah dan mensucikan Allah dari kesyirikan. Ya. Jadi makna takbir di sini bukan mendukung, bukan setuju, tapi justru mengingkari. Allah Maha Besar dari kalian persekutukan. Ya. Jadi mengagungkan Allah dan mensucikan Allah dari kesyirikan. Bi ayyi nau'in kana, dengan segala macam jenisnya. Mimma la yajuzu an yutlaba aw yuqsada bihi ghairullah, yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan dimaksudkan dengannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengagungkan sesuatu atau mengagungkan sesuatu itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dengan tegas mengingkari permintaan mereka. Nabi tidak diam kalau ada kekeliruan terjadi di hadapan beliau. Nabi tidak sungkan untuk menolak permintaan beliau
Padahal jumlah kaum muslimin itu sangat banyak. Dan kisah perang Hunain ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang yang paling banyak ya bisa dikatakan jumlah kaum muslimin selama ini. Kalau perang Badar kaum muslimin cuman 300 lawan 1000 ya. Kalau ini jumlahnya banyak sekali. Saya tidak tahu pastinya, lupa pastinya. Yang jelas paling banyak. Sehingga di antara para sahabat ada yang sesumbar ya, kami tidak akan kalah pada hari ini karena jumlah yang sangat banyak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Mereka di awal pertempuran mendapatkan kekalahan. Ya, padahal jumlah mereka banyak. Nah, Nabi SAW tidak sungkan, tidak merasa canggung untuk menolak permintaan mereka, karena memang itu kesyirikan. Nah, ini bayangkan bagaimana perasaan seorang pemimpin tatkala seluruh pasukannya meminta sesuatu yang ada kemungkinan kalau seandainya mereka kecewa nanti mereka mungkin bisa gondok nggak ikut perang gimana misalnya. Tapi Nabi SAW tidak peduli ya, karena kemenangan tidak didapatkan dengan faktor jumlah semata, tapi kemenangan didapatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan pada suatu pasukan yang di situ ada kesyirikannya ya. Jangankan kesyirikan, hanya sesumbar saja Allah kasih kalah loh. Ya, kami tidak akan kalah perang pada saat ini karena jumlah kami yang banyak. Hanya sesumbar gitu saja Allah kasih apa? Kekalahan. Di sisi lain ketika perang Badar mereka jumlahnya sangat terbatas, kalah dari berbagai macam sisinya. Ya, kalah perlengkapan, kalah jumlah dan lain sebagainya, tapi Allah kasih kemenangan. Karena apa? Karena tauhid. Oleh karena itu kesyirikan tidak bisa ditolerir dalam perkara seperti ini. Bagaimana mungkin mereka menyerang atau berperang dengan orang-orang musyrik sedangkan di dalam tubuh kaum muslimin sendiri masih ada kesyirikan, dan ini tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau bereaksi apa pertama kalinya? Allahu Akbar, untuk menunjukkan Allah Maha Besar ya, untuk disekutukan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ma ma'na qaulihi inna hasanan atau as-sunan, bisa dibaca dengan dua ya. Sesungguhnya itu adalah sunan atau sanan. Kalau sunan itu jamak dari sunnah. Sunnah sendiri bisa bermakna thariqah, perjalanan. Adapun kalau dibaca sanan, maka itu maknanya adalah tradisi, jejak langkah ya. Dan Allahu alam ini yang lebih tepat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta walau kanu yadkhulu hujra dhabbin la fa'altumuhu. Ya, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit, hingga seandainya mereka itu masuk ke lubang dhab, hewan melata seperti biawak yang ada di padang pasir, yang tidak akan mungkin bisa dimasuki manusia, maka kalian wahai umat Islam akan ikut-ikutan melakukannya. Kemudian mereka bertanya, apakah mereka yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, hadis yang menunjukkan kalau umat Islam ini akan senantiasa mengikuti jejak langkah tradisi orang-orang kafir, sampai pada perkara yang mustahil dinalar dengan akal sehat, kaum muslimin tetap masih ada yang ikut-ikutan. Nah ini, Rasulullah SAW mengatakan innaha as-sanan, sesungguhnya itu adalah tradisi, itu adalah jejak langkah.
qultum yang kalian ucapkan. Apa makna as-sanan? As-sananu at-turuq wal muradu biha taqlidu man taqaddamahum min ahli syirk. Yang dimaksud sanan adalah jalan. Yang dimaksud dengannya adalah taklid, mengikuti orang yang telah mendahului mereka dari ahli syirik. Ya. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal istilah taklid dan juga mengenal istilah ittiba. Adapun ittiba maka ini terpuji. Maka ini istilah syar'i yang baik. Karena maksud dari ittiba itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti dalil bahasa kita, gampangnya seperti itu. Itu ittiba. Kenapa kamu amalkan demikian? Ittiba. Rasulullah demikian, saya pun mengamalkan demikian. Ya, kenapa kamu memelihara jenggot misalnya? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kamu mengerjakan puasa Senin Kamis? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara makna bahasa apa? Mengikuti, yang terpuji. Adapun taklid, maka ini sama, mengikuti tetapi dalam hal yang tidak terpuji. Ya, mengikuti siapa? Mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja. Kenapa kamu lakukan ini? Karena saya mengikuti nenek moyang. Kenapa kamu lakukan itu? Karena ini dilakukan oleh sesepuh-sesepuh kita. Kenapa kamu tidak bisa meninggalkan itu? Karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh ayah dan kakek-kakek kita. Nah, kalau seperti itu namanya taklid. Ya, taklid, mengikuti tanpa dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Indonesia sama sebenarnya, mengikuti. Cuman siapa yang diikuti? Kalau yang diikuti Rasulullah SAW namanya ittiba. Tapi kalau yang diikuti alasan dia mengamalkan karena fulan, karena tokoh, karena nenek moyang, karena sesepuh dan lain sebagainya, maka ini namanya taklid. Ya, taklid. Nah, jadi sesungguhnya kalian akan bertaklid, mengikuti jejak langkah orang yang telah mendahului kalian dari ahli syirik. Karena memang ini perbuatan ahli syirik. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Ya, kalau seandainya Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu, membuat pohon untuk dikeramatkan, untuk diharapkan keberkahannya, maka ketika kaum muslimin melakukan itu berarti ittiba. Kalau Nabi pernah mencontohkan, tapi ternyata Nabi tidak pernah mencontohkan. Lalu mereka meniru siapa? Ternyata mereka meniru pendahulu mereka. Nah, makanya dinamakan apa? Taklid. Ya. Dan ini jadikan kaidah ya. Kalau kita mengamalkan sesuatu karena mengikuti Rasulullah SAW, ini bukan taklid, tapi apa? Ittiba. Ya. Pokoknya ittiba ini identik dengan Rasulullah SAW, bukan yang lain. Bukan yang lain. Sampai pun para sahabat. Misalnya ada sahabat yang berbeda dengan Rasulullah, kita ikut sahabat namanya taklid. Tapi kalau kita ikut Rasulullah SAW namanya ittiba. Nah, sedangkan kalau kita mengamalkan suatu perkara lalu kita jadikan alasannya adalah seseorang selain Rasulullah, maka ini namanya taklid. Ya. Dan mau tidak mau kita sering melakukannya, meskipun ya dalam hal ini wallahu alam semoga kita mendapatkan uzur. Apa contohnya? Dalam masalah tertentu, saya lihat Ustadz Fulan mengamalkan ini ya karena husnudzon ya, karena nggak tahu dalilnya, tapi karena Ustadz Fulan melakukan, akhirnya saya lakukan. Ya mau nggak mau ini dinamakan taklid. Cuman taklid memang dibagi para ulama, ada yang terpuji, ada yang tidak. Kalau taklidnya itu karena ketidaktahuan dan memang dia
menginginkan kebaikan dalam artian tidak jelas-jelas menentang dalil ya, seperti permasalahan istihadiyah, ikut pendapat mana kamu ya, misal contoh ketika turun sujud setelah i'tidal, mau yang tangan dulu atau lutut dulu ya, lutut dulu atau tangan dulu? Kalau lutut dulu, mau tidak mau taklid kepada pendapatnya Syekh Fulan misalnya ya. Kalau tangan dulu, mau tidak mau taklid terhadap pendapatnya Syekh yang lain. Loh, bukannya ini dilakukan Rasulullah SAW? Benar, tetapi hadis itu masih muhtamal, hadisnya masih ada kemungkinan ya. Jadi ada hadis yang tidak cukup jelas, jadi masih bisa dimaknai dengan makna lutut dulu dan bisa dimaknai dengan makna tangan dulu. Nah, kita ikut mana nih? Mau tidak mau kita merujuk pada para ulama kita dalam mendudukkannya. Sebagian mereka ada yang berpendapat sesuai dengan lafadznya. Rasulullah mengatakan hendaknya kalian letakkan tangan kalian dulu baru lutut. Nah, akhirnya kita apa? Ya sudah ikut ini. Nah, ini secara nggak langsung kita memang ikut pemahaman ulama yang menguatkan tangan dulu. Dan itu mau nggak mau kita dinamakan apa? Taklid. Karena apa? Kita tinggal ngikut saja. Para ulama yang berpikir keras dari dalil-dalil yang ada dikumpulkan, dari segi bahasa, dari segi usul fikih, dari segi ini, dari segi itu, diramu keluar produk tangan dulu. Kita oh begitu ya, tangan dulu. Ya, level kita kan masih seperti itu, Pak. Kalau ada uraian panjang, intinya apa sih? Intinya apa? Kan gitu ya. Ada perbedaan pendapat, waduh nggak mudeng saya. Intinya apa? Ya. Intinya ada pendapat A dan pendapat B. Oh, saya seret pendapat A ya, sesuai dengan apa yang saya yakini, yang menurut saya lebih benar. Ya, berarti kita taklid kepada ulama yang merumuskan pendapat A tersebut. Nah, kalau semacam ini nggak ada masalah karena ini masalah ijtihadiyah terbuka. Tapi kalau sudah ada dalilnya, nah ya, sudah ada keterangannya, kok masih taklid? Maksudnya dalil dari Rasulullah SAW, jelas-jelas beliau melarang. Kok masih saya ngikut nenek moyang, saya ngikut sesepuh? Loh, Rasulullah melarang ini. Ya, maka ini taklid yang tercela. Taklid yang tercela. Seperti kisah ini. Ya, jadi Rasulullah SAW menganggap mereka itu meminta dibuatkan pohon keramat karena taklid kepada para pendahulu mereka dari kalangan ahli syirik. Taib. Soal pertanyaan berikutnya. Ma munasabatu hadis Abi Waqid lil bab wadhkur ma yustafadu minhu. Apa korelasi atau keterkaitan antara hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini pada bab kita? Jadi bab kita apa? Orang yang mengharap keberkahan pada pohon, batu atau sejenisnya seperti sebidang tanah atau kuburan adalah pelaku kesyirikan. Itu judul bab kita. Nah, kaitan hadis ini dengan bab kita apa? Kemudian apa yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut? Al-jawab, jawabannya hiya annahu afada. Hadis ini memberi faedah anna tabarruka, bahwasanya mengharap keberkahan, ya, ngalap berkah bil asyari dengan pohon minasyirki adalah kesyirikan. Ya. Jadi kita menganggap pohon ini barokah, pohon ini keramat, itu termasuk kesyirikan. Dan ini jelas, hadisnya jelas, meskipun teknisnya berbeda-beda. Kalau orang-orang musyrik dahulu menggantungkan senjata, lalu mereka berdiam, topo, ya, berdiam, nggak tahu mereka ada yang lainnya nggak. Yang jelas ya'kufun, mereka mendiaminya.
Ornamen-ornamen ada nggak tahu saya. Yang jelas mereka berdiam diri lalu menggantungkan senjata. Kalau orang sekarang asih sesajen, ya kan? Dibakarkan dupa. Iya enggak? Setahu saya seperti itu. Tujuannya apa? Ya sama, mengkeramatkan pohon, mengagungkan pohon, ya, dijadikan jujukan kalau mereka mau berdoa atau kalau mereka mau punya hajat dan lain sebagainya. Jadi nggak ada bedanya dengan perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, persis, dan terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang tadi saya bawakan yang mirip dengan hadis ini apa? Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai-sampai perkara yang tidak mungkin masuk akal kalian tetap ikuti. Jadilah yang terjadi pada umat Islam, amalan-amalan mereka masih kental dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Nah seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan hanya pohon saja, segala macam sesuatu yang dikeramatkan yang tidak ada ketentuannya dari agama Islam, maka itu kesyirikan. Mau bangunan, mau pohon, mau batu, mau apa lagi, ya, pokoknya tempat-tempat yang tidak ada ketentuannya dari Islam bahwa tempat itu tempat yang barokah, maka tidak boleh untuk kita yakini keberkahannya, ya. Serindang apapun pohon tersebut, ya pohon, namanya pohon ya pohon, tidak perlu untuk kita apa yakini lebih dari itu. Kalau kita mau ke sana berteduh silakan, tapi kalau kita ke sana untuk hajat, untuk kebutuhan, lalu kita persembahkan sesuatu, maka ini kesyirikan. Ya bangunan juga demikian, ya, termasuk juga kuburan. Dan ini sekali lagi termasuk di antara hal yang paling mendasar di dalam agama Islam. Taib. Kemudian wa yustafadu minhu, dan bisa kita ambil faedah darinya dari hadis ini. Awalan, yang pertama, at-takbiru inda ta'ajjubi khilafan liman karihahu. Bolehnya bertakbir ketika takjub, ya. Takjub itu bisa bermakna heran atau kaget. Khilafan liman karihahu, dan ini berbeda dengan orang yang menganggapnya makruh. Artinya kalau kita mengalami kondisi yang mengagetkan, yang di situ mungkin ada pelanggaran terhadap syariat, lalu kita bertakbir, maka ini diperbolehkan, ya. Di sana ada orang-orang yang menyembah patung, Allahu Akbar. Nah, seperti itu misalnya, ya. Di sungai itu ternyata banyak orang yang melarung sesajian misalnya, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini diperbolehkan, karena maksud kita mengucapkan Allahu Akbar adalah untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesyirikan itu adalah merendahkan Allah, maka dengan takbir kita melawannya, ya. Jadi kita menganggap perkara itu adalah kemungkaran yang Allah itu wajib untuk kita agungkan, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sebagian orang yang menganggapnya makruh, wallahu alam siapa yang dimaksud saya tidak tahu, ya. Yang jelas beliau mengatakan khilafan liman karihahu, dan ini berbeda dengan orang yang menganggapnya makruh, ya. Jadi ada yang menganggap mengucapkan takbir ketika melihat suatu hal yang suatu hal yang mungkar itu adalah makruh. Yang sahih diperbolehkan karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Taib, ini yang pertama. Sanian, yang kedua, an-nahyu 'anit tasyabbuhi bi ahlil jahiliyati wa ahlil kitab, yaitu
dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai orang jahiliyah dan ahli kitab. Ya, dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah dan ahli kitab. Gampangnya dilarang kita menyerupai orang-orang kafir. Mereka melakukan ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan inisiatif mereka sendiri. Karena mereka apa? Meniru, menyerupai. Kalau orang-orang musyrik punya pohon keramat, kita kok nggak punya ya? Nah, seperti itu. Ya. Dan sekali lagi, ini karena mereka baru masuk Islam. Jadi yang minta seperti itu bukan sahabat kayak Abu Bakar, Umar, bukan. Jadi yang minta-minta seperti itu adalah mereka yang baru saja masuk Islam. Jadi kalau orang memahami hadis ini, di antara kami ada yang meminta itu, lalu dianggap oh berarti Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya, maka ini keliru. Abu Bakar dan Utsman mereka masuk Islamnya sudah lama. Sahabat Muhajirin dan Ansor, ya, itu mereka masuk Islamnya sudah lama. Yang masuk Islamnya barusan ya mereka orang-orang Quraisy. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan kedudukan antara para sahabat itu dengan beberapa tingkat. Yang paling utama secara mutlak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari sekian banyak sahabat, yang paling utama secara mutlak adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu siapa? Khulafaur Rasyidin yang 4. Kemudian setelah itu siapa? Al-Ashrul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu siapa? Ahlu Badr. Ahlu Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian setelah itu siapa? Kalau nggak salah Ahlu Bai'ati Ridwan, yaitu mereka yang ikut membaiat Rasulullah di bawah pohon pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, yang kisahnya Rasulullah mau umrah, mimpi bisa masuk Ka'bah. Di tahun itu beliau berangkat dari Madinah ke Mekah, kangen dengan Ka'bah, sampai di Hudaybiyah dihadang, tidak boleh masuk Mekah, balik. Ya, balik. Di saat yang sama Utsman dipersilahkan masuk ke Mekah sebagai utusan, tapi Utsman ditahan sama orang-orang musyrik, ditahan untuk kembali ke Rasulullah SAW. Orang-orang para sahabat merasa ini Utsman gak balik-balik, jangan-jangan dibunuh ini. Akhirnya mereka membaiat Rasulullah, dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Nah, ini termasuk di antara sekelompok sahabat yang tingkatannya lebih utama. Nah, setelah itu baru apa? Wallahu alam, Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah itu baru mereka yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi para sahabat itu tingkatannya beda-beda. Ya, meskipun secara umum para sahabat itu apa? Mendapat jaminan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sahabat Muhajirin dan Ansar. Makanya dalam bab sedekah itu Allah bedakan loh ya. Ada pembedaan di dalam masalah bab sedekah di dalam surat Al-Hadid misalnya. Di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-10. Ya. Jadi Fathu Mekah ini termasuk di antara pembeda kualitas keimanan sahabat. Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Ya. Dan mengapa kalian tidak berinfak di jalan Allah, padahal milik Allah lah semua warisan langit dan bumi.
dan tidak sama di antara kalian siapa yang berinfak sebelum Fathu Mekah, ya, wa qatal, dan berperang sebelum Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang berperang dan infak sebelum Fathu Mekah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang berinfak dan berperang setelah Fathu Mekah. Meskipun wa kullu wa'adallahu al-husna, semuanya Allah janjikan dengan al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Dan ini memang sangat wajar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saat susah-susahnya kaum muslimin ini ya terjadi di rentang waktu itu. Sejak Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul berdakwah sampai tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Mekah, itu periode susah-susahnya kaum muslimin. Mereka berjuang dengan ikhlas, mereka berjuang dengan kesungguhan, harta, nyawa hilang. Ya, namun setelah Fathu Mekah tugas mereka lebih ringan. Kenapa? Sudah semakin banyak yang masuk Islam, jadi perjuangan mereka lebih ringan. Ya, kan Allah gambarkan itu apa? Di dalam surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan dari Allah dan Fathu Mekah, maka engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Nah, sebelum Fathu Mekah, ya, jumlah kaum muslimin tidak sebanyak itu. Jadi infak di saat itu lebih barokah. Berperang saat itu lebih besar pahalanya. Tapi kalau perang dan infak setelah Fathu Mekah, ini sudah lapang. Kondisi sudah sudah cukup lapang. Nah, seperti itu. Ya, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi pada kaum muslimin setelah terjadinya perang Fathu Mekah, dalam hal ini perang Hunain, ditambah lagi mereka baru masuk Islam, ya, sangat wajar ketika mereka meminta kepada Rasul SAW apa yang menjadi budaya dari orang jahiliyah dan ahli kitab, dan kita dilarang untuk mengikuti mereka. Taib, salisan, yang ketiga di antara faedah hadis ini pula adalah annama dzammallahu bihil yahuda wan nasara fil Qur'an annahu dhammun lana idza amilna mithla amalihim. Bahwasanya apa yang Allah cela Yahudi dan Nasrani di Quran, maka ini pada hakikatnya adalah celaan pada kita pula apabila kita mengerjakan seperti amalan mereka. Ya, apa yang Allah cela di dalam Al-Quran terhadap siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka ini termasuk celaan kepada kita pula kalau seandainya kita mengamalkan seperti amalan mereka. Jelas ya? Artinya kalau seandainya di antara umat Islam masih ada yang menjadikan pohon sebagai tempat mencari keberkahan, maka mereka sama-sama tercelanya dengan pendahulu mereka. Sama-sama tercelanya dengan pendahulu mereka. Dalam hal ini adalah orang-orang jahiliyah. Ya. Lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Hadis yang sangat jelas. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai apa? Masjid, tempat sholat. Nah, berarti kalau ada kaum muslimin yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya sama-sama mendapatkan laknat. Ya, dengan sebab itu orang Yahudi dan Nasara dilaknat, maka orang Islam yang ikut-ikutan mereka pun juga terkena laknat. Taib, dan yang terakhir, faedah yang keempat, anna
sannata ahlil kitabi madhmumatun kasannatil musyrikin, bahwasanya tradisi ahli kitab, kebiasaan ahli kitab itu tercela seperti tradisi dan kebiasaannya orang-orang musyrik. Ya. Jadi kebiasaan atau tradisi ahli kitab itu tercela sebagaimana tradisi atau kebiasaan orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir ini terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyamakan keadaan kaum muslimin saat itu dengan Bani Israel yang meminta kepada Nabi siapa? Musa. Oh, kalian niki podo wae tibae. Gitu loh. Soalnya dulu apa orang Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana alihah, ij'al lana ilahan kama kanu alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka Bani Israel orang Yahudi itu punya sesembahan-sembahan. Jadi para pengikutnya Nabi Musa ini bertaklid kepada orang-orang Yahudi yang punya sesembahan-sembahan. Nah, maka perbuatan mereka ternyata sama dengan perbuatannya sebagian kaum muslimin yang mengikuti bertaklid kepada orang-orang musyrik. Paham ya? Jadi orang-orang Islam yang saat itu dengan Rasulullah bertaklid dengan orang-orang musyrik, dan orang-orang Bani Israel saat itu bertaklid dengan orang-orang Yahudi. Berarti orang Yahudi ahli kitab dan orang-orang musyrik sama-sama tercelanya. Bisa dipahami ya? Jadi kan ada dua kejadian sebenarnya. Kejadian yang utama adalah saat para sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat karena mereka mengikuti adat kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, setelah Rasulullah mengingkari mereka, Rasulullah jelaskan, ternyata kalian ini sama seperti dulu umatnya Musa. Ketika Bani Israel meminta kepada Musa ai ilahan, mereka beralasan karena mereka orang-orang Yahudi juga punya apa? Sesembahan-sembahan. Nah, kita ngikuti orang musyrik, Bani Israel ngikuti orang ahli kitab. Berarti apa? Kebiasaan dan tradisi ahli kitab itu dengan kebiasaan tradisi orang-orang musyrik sama-sama tercelanya. Ya, sama-sama tercelanya. Loh, kenapa kok nggak dianggap sama saja? Pokoknya musyrik kafir. Karena memang beda. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh Islam itu bukan hanya dari kalangan musyrikin saja, juga ada dari kalangan ahli kitab Yahudi. Ya, di kota Madinah sendiri ada 3 suku besar Yahudi yang mereka memusuhi umat Islam. Sedangkan di luar kota Mekah, di luar kota Madinah, yaitu Mekah dan sekitarnya, mereka orang-orang Quraisy yang identik dengan apa? Kesyirikan. Jadi beda ya. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, sedangkan masyarakat jahiliyah secara umum mereka adalah orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang apa? Berbuat kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan? Ya karena mereka sebenarnya awalnya dahulu itu adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy itu mereka yakin mantap kalau mereka itu adalah pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja di tengah perjalanan kehidupan mereka ada suatu momen yang agamanya Nabi Ibrahim ini diselewengkan. Dan ini pernah kita sampaikan di dalam pembahasan tentang sirah nabawiyah, ya. Jadi ada seorang ahli ibadah dari kalangan Quraisy yang mereka merubah cara beribadahnya orang-orang Mekah sehingga mereka menjadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim ahli tauhid, sedangkan para pengikutnya mereka keluar dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka menyembah berhala, jadilah mereka orang-orang musyrik karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Adapun orang-orang Yahudi, mereka adalah ahli kitab.
dan orang musyrik maupun ahli kitab, kebiasaan dan adat tradisi mereka sama-sama tercelannya. Kita sudah dicukupkan dengan apa? Islam. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh kita telah dicukupi sehingga kita tidak perlu melihat kebiasaan orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang bab yang ke-9. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ba'da Ramadan, kajian rutin yang akan kita lanjutkan akan masuk pada bab yang ke-10 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Tiga 5 set engsel, 9 set rel. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk kebaikan atau keburukan seorang anak yang ingin terkabul harapannya dengan cara mencuci kaki ibunya kemudian dibuat membasuh wajahnya? Ini ghulu. Ya. Kalau mencuci kaki ibunya supaya ibunya enggak kotor, naik kasur dalam keadaan bersih, boleh. Tapi kalau sudah menjadikan air basuhannya untuk mencuci muka, ini perbuatan ghulu, melampaui batas. Kenapa enggak kaki saya saja? Kok enggak kaki bapaknya, kok enggak kaki adiknya? Kenapa kok kaki ibunya? Li'annal jannata tahta qadamaiha. Nah, ini memahami dalil hanya secara logika tanpa mengikuti bagaimana cara para sahabat memahami dalilnya. Yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu itu ya karena saking besarnya jasa ibu, seakan-akan apa? Kita ini masuk surga atau tidak tergantung bagaimana perilaku kita kepada ibu kita. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami hadis tadi dengan cara seperti itu, silakan. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mencucikan kaki ibunya lalu membasuhkan air cuci tersebut ke mukanya. Silahkan kalau ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka jangan kita mengada-ngadakan hal yang tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau tujuannya untuk mencari keberkahan dengan membasuhkan wajah dari bekas air mencuci kaki ibunya, maka ini tidak diperbolehkan dan ini bisa masuk pada kesyirikan. Menganggap air cuci kaki ibunya itu barokah. Tapi kalau mencucikan kaki hanya sekedar membersihkan supaya ibunya tidak kotor kakinya, maka ini terpuji. Setelah itu airnya dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Jelas ya? Nah, tadi ada lagi yang tanyakan? Ya. Apakah sama antara taklid dengan bid'ah? Tadi sudah kita sampaikan, kalau taklid itu dalam perkara yang memang tidak ada dalil yang paten, tidak ada dalil yang tegas. Jadi masalah-masalah yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama kita, lalu kita mengikuti ulama tertentu. Dalam hal ini ada beda pendapat, ulama A mengatakan A, ulama B mengatakan B. Oh, saya ikut pendapatnya ulama A. Maka kita tidak dikatakan melakukan bid'ah, karena kita mengikuti sesuatu sesuai dengan ijtihadnya ahli ilmu. Tapi kalau taklidnya itu jelas-jelas menerjang dalil, jelas-jelas Rasulullah melarang, contohnya tadi ya, Rasulullah melarang untuk dibuat pohon keramat. Kok ternyata enggak apa-apa. Ya karena dari dulu ini amalan nenek moyang kita. Nah, ini maka dia telah bertaklid sekaligus melakukan bid'ah. Jadi dilihat dulu apa konten taklidnya.
Kalau taklid pada perkara yang memang masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka silahkan, selama kita tidak mengikuti hawa nafsu. Saya milih pendapat A karena enak, ini hawa nafsu ya. Tapi kalau murni berdasarkan penelaahannya dan dia merasa lebih sreg ya, lebih mantap mengikuti pendapat A, ya tadi contohnya mau turun sujud kaki dulu atau tangan dulu, ini mau nggak mau kita taklid kepada salah satu pendapat. Nah, kita tidak dikatakan melakukan bid'ah, karena ini perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama kita. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, ada lagi yang tanyakan? Saya rasa cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.